dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Padang Pariaman menoreh prestasi yang membanggakan. Kurang dari 24 jam usai penemuan bagian tubuh yang hanyut di sungai, polisi berhasil menangkap pelakunya, sekaligus mengungkap motif pembunuhan. Polisi di Padang Pariaman menggali sumur di rumah pelaku mutilasi untuk mencari 2 jasad wanita yang dikubur Satria Juanda. Pelaku pencurian dengan modus membobol rumah dan mencuri peralatan bengkel diringkus polisi. Keji, begitulah perbuatan Satria Juanda. Pelaku tega membunuh Septia Ananda dan memotong tubuhnya menjadi 10 bagian. Pembunuhan itu dilatar belakangi karena korban belum sanggup membayar utangnya kepada pelaku sebesar Rp3.500.000. Usai membunuh korban, pelaku memutilasinya menjadi 10 bagian. Potongan tubuh itu dihanyutkannya di Sungai Batang Anai secara bertahap. Pelaku yakin perbuatannya tak akan diketahui, karena dalam pemikirannya, polisi akan kesulitan mengidentifikasi korban. Namun dugaan Satria meleset sama sekali. Polisi berhasil mengidentifikasi korban berdasarkan cincin yang masih melekat di jarinya. Cincin itu diketahui milik Septia Ananda. Tak butuh waktu lama, Satria Juanda pun ditangkap polisi di rumahnya di Pasar Usang, Lubuk Alung. Hubungan antara korban dan pelaku adalah teman. Jadi mereka sudah berteman dengan motif saat ini itu adalah pinjaman uang. Jadi korban meminjam uang kepada pelaku, kemudian ditagih tidak sempat dan tidak bisa membayar, baru dilakukan aksi pembunuhan. Saat diinterogasi, selain mengakui membunuh Septia Ananda, pelaku juga mengaku telah membunuh Siska dan Ade, 2 mahasiswa yang hilang pada awal tahun 2024. Juanda dan Siska merupakan pasangan kekasih. Kalau sama Ade mungkin pas satu kampus itu aja. Kalau sama Cika dari SMP dah. Sama Dinda. Sama Dinda udah dari SMP dia berteman. Nah, hubungannya dengan pelaku apa sebagai apa tadi? Pacar. Kalau aku pacaran. Pacaran Siska ya? Iya, pacar Siska yang pelakunya. Oh iya. Mayat kedua korban ini dimasukkan ke sumur di rumahnya yang berada di Korong Lakwa, Nagari Pasa Usang, Padang Pariaman. Polres Padang Pariaman menjelaskan, fakta baru ini terungkap setelah Satria Juanda ditangkap dan diinterogasi. Berdasarkan pengakuan pelaku sudah membunuh 3 korban. Ya, di kejadian yang berbeda dan TKP yang berbeda. Untuk yang 2 ini TKP pembunuhannya di mana? TKP pembunuhannya di rumah pelaku. Hingga kini, polisi masih memeriksa pelaku secara intensif di Mapolres Padang Pariaman. Polisi ingin mendalami motifnya membunuh 2 wanita pada Januari 2024. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Polisi di Polres Padang Pariaman bergerak cepat membongkar sebuah sumur yang diakui pelaku sebagai tempat untuk membuang jasad 2 wanita yang dibunuhnya pada Januari tahun 2024. Sumur yang dibongkar itu terletak di belakang rumah pelaku, di kawasan Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai. Benar saja, polisi menemukan tulang belulang manusia usai membongkar sumur tua itu. Selain tulang belulang, polisi juga menemukan 2 tengkorak manusia. Temuan ini dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Padang
untuk diidentifikasi dan diautopsi. Namun polisi tak gegabah dan mempercayai langsung pengakuan Juanda. Polisi masih menunggu hasil identifikasi yang dilakukan Rumah Sakit Bayangkara. Ya, memang benar dari hasil pengembangan kami ada menemukan dugaan tindak pidana lainnya. Kemudian kami ada juga menemukan tulang belulang yang saat ini sedang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Pada saat kami temukan, keadaannya sudah tidak utuh lagi, maksudnya tidak di satu tempat yang sama. Tidak satu tempat yang sama itu. Kemungkinan jumlahnya ada 2 orang. Karena Polisi masih melakukan penyelidikan secara intensif. Apakah ada pelaku lain yang ikut terlibat membantu pembunuhan sadis yang menggemparkan ini? Atau hanya dilakukan oleh pelaku seorang diri? Selain itu, polisi juga ingin mengetahui motif pelaku menghabisi nyawa kedua korban, di mana salah satunya adalah kekasih pelaku. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dengan mengendap-endap, sejumlah polisi berpakaian bebas menghampiri sebuah rumah di daerah Pampangan, Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang pada Sabtu malam. Sesampainya di depan rumah, salah seorang polisi mengetuk rumah secara perlahan, layaknya orang yang akan bertamu. Sesaat setelah pintu dibuka, polisi langsung membekuk pemilik rumah dan menyampaikan informasi jika mereka adalah polisi yang akan menangkapnya. Meski awalnya membantah, namun pelaku tak berkutik saat polisi membeberkan aksinya. Hal yang sama juga terjadi pada istrinya, yang menolak suaminya dibawa begitu saja. Tapi akhirnya bungkam setelah polisi memperlihatkan surat penangkapan sang suami. Chun ditangkap polisi karena telah mencuri di 8 lokasi yang berbeda. Sasarannya adalah peralatan elektronik, mesin pertukangan, hingga barang berharga lainnya. Modusnya, Chun dan seorang temannya membobol rumah korbannya saat rumah ditinggal penghuninya. Berdasarkan informasi dari Chun, polisi juga menangkap rekannya Nakan di sebuah bengkel tak jauh dari rumah Chun. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah mesin bor, mesin pemotong kayu, dan peralatan bengkel lainnya. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang telah berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi membongkar rumah dan mengambil beberapa barang untuk dilakukan jual kembali. Dan tim berhasil mengamankan 3 pelaku tanggal 19 Juli 2025 dari kedua orang pelaku ini berhasil di 4 unit. Atas perbuatannya, polisi menjerat mereka berdua dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.